Belum perang lawan Rusia, jet tempur Amerika mendadak meledak. Belum perang lawan Rusia, jet tempur Amerika mendadak meledak. Sebuah jet tempur Boeing FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat mendadak meledak di dek kapal induk USS Harry S. Truman, Jumat 8 Juli. Insiden itu terjadi saat kapal induk militer Amerika melintas di Laut Mediterania. Dilansir Viva Militer dari Navy Times, Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat mengungkap pesawat tempur FA-18 Super Hornet meledak saat kapal induk USS Harry S. Truman melakukan pengisian bahan bakar. Hujan lebat dan angin kencang meniup pesawat tempur yang terparkir di dek kapal induk sehingga terlempar ke laut dan meledak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun demikian ada seorang prajurit Angkatan Laut Amerika yang mengalami luka ringan. Jet Angkatan Laut FA-18 Super Hornet meledak ke laut dan terlempar dari kapal induk Harry S. Truman pada hari Jumat karena angin kencang dan hujan lebat di Laut Mediterania. Bunyi pernyataan Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat. Satu pelaut mengalami luka ringan saat melakukan operasi selama cuaca buruk yang tidak terduga. Pelaut dalam kondisi stabil dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya, lanjut pernyataan tersebut. Kapal induk Harry S. Truman dikerahkan ke Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Naples, Italia sejak Desember 2021 lalu. Pengerahan kapal induk itu adalah bagian dari peningkatan pasukan angkatan bersenjata Amerika Serikat di Eropa. Kedatangan kapal induk Harry S. Truman ke Eropa juga meningkatkan kekuatan Fakta Pertahanan Atlantik Utara di tengah ketegangan dengan Rusia. Kapal induk yang beroperasi sejak 7 September 1996 ini juga ikut ambil bagian dalam latihan gabungan negara-negara NATO dengan Sandi Neptune Strike 2022 yang digelar pada akhir Januari 2022, 3 pekan sebelum invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pernyataan terbuka kepada Amerika dan sekutunya di NATO untuk perang terbuka. Pernyataan Putin ini adalah respon dari peningkatan pasukan militer Amerika di Eropa. Sikap Putin tersebut tidak lepas dari keputusan Presiden Amerika Joe Biden yang memastikan pengerahan puluhan ribu pasukan dan pembangunan pangkalan militer di Polandia. Tidak hanya itu, Biden juga mengirim 2 kapal perang ke Spanyol dan 2 skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris. Sebuah jet tempur Boeing FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat mendadak meledak di dek kapal induk USS Harry S. Truman, Jumat 8 Juli. Insiden itu terjadi saat kapal induk militer Amerika melintas di Laut Mediterania. Dilansir Viva Militer dari Navy Times, Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat mengungkap pesawat tempur FA-18 Super Hornet meledak saat kapal induk USS Harry S. Truman melakukan pengisian bahan bakar. Hujan lebat dan angin kencang meniup pesawat tempur yang terparkir di dek kapal induk sehingga terlempar ke laut dan meledak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun demikian ada seorang prajurit Angkatan Laut Amerika yang mengalami luka ringan. Jet Angkatan Laut FA-18 Super Hornet meledak ke laut dan terlempar dari kapal induk Harry S. Truman pada hari Jumat karena angin kencang dan hujan lebat di Laut Mediterania. Bunyi pernyataan Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat. Satu pelaut mengalami luka ringan saat melakukan operasi selama cuaca buruk yang tidak terduga. Pelaut dalam kondisi stabil dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya, lanjut pernyataan tersebut. Kapal induk Harry S. Truman dikerahkan ke Armada ke-6 Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Naples, Italia sejak Desember 2021 lalu. Pengerahan kapal induk itu adalah bagian dari peningkatan pasukan angkatan bersenjata Amerika Serikat di Eropa.
Kedatangan kapal induk Harry S. Truman ke Eropa juga meningkatkan kekuatan Fakta Pertahanan Atlantik Utara di tengah ketegangan dengan Rusia. Kapal induk yang beroperasi sejak 7 September 1996 ini juga ikut ambil bagian dalam latihan gabungan negara-negara NATO dengan sandi Neptune Strike 2022 yang digelar pada akhir Januari 2022, 3 pekan sebelum invasi Rusia ke Ukraina dilancarkan. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pernyataan terbuka kepada Amerika dan sekutunya di NATO untuk perang terbuka. Pernyataan Putin ini adalah respon dari peningkatan pasukan militer Amerika di Eropa. Sikap Putin tersebut tidak lepas dari keputusan Presiden Amerika Joe Biden yang memastikan pengerahan puluhan ribu pasukan dan pembangunan pangkalan militer di Polandia. Tidak hanya itu, Biden juga mengirim 2 kapal perang ke Spanyol dan 2 skuadron jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Inggris. Senjata-senjata bantuan Amerika Serikat dan Eropa lainnya yang berada di wilayah Ternopil, Ukraina. Demikian diberitakan kantor berita Rusia Interfax seperti dilansir Reuters. Sementara ini pertarungan sengit di darat dilaporkan terjadi di Ukraina Timur, kata Severodonetsk. Pasukan Rusia disebut menggunakan rudal jelajah untuk menyerang bangunan tersebut. Mengutip dari AFP, pasukan Rusia melakukan penyerbuan roket ke wilayah kota Kharkiv, Ternopil dari Laut Hitam. Gubernur Ternopil mengatakan setidaknya 22 orang jadi korban luka dalam serangan roket tersebut ke fasilitas militer di sana. Moskow berkali-kali mengecam Amerika Serikat dan negara lain karena memasok senjata ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini pasukannya akan menyerang target baru jika Barat mengirim bantuan rudal jarak jauh ke Ukraina. Sementara itu situasi di Severodonetsk dilaporkan Gubernur Regional Luhansk Sergei Kaidai cukup sulit setelah pasukan Rusia menghancurkan jembatan kedua yang menjadi akses warga tersebut. Sebagai informasi, Severodonetsk telah menjadi pusat pertempuran untuk memperebutkan kendali atas wilayah industri Donbas di Ukraina Timur yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk. Sebagian kota itu hancur dalam sejumlah pertempuran yang disebutnya paling berdarah sejak Rusia mulai menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam. Gaidai mengatakan tentara Ukraina dan Rusia masih bertempur di jalan Severodonetsk. Menurutnya, meski pasukan Rusia telah merebut sebagian besar kota, tentara Ukraina masih menguasai kawasan industri dan pabrik kimia di mana ratusan warga sipil berlindung. Ukraina sebelumnya mengatakan sekitar 800 orang bersembunyi di tempat perlindungan di bawah pabrik Azot. Mereka terdiri dari karyawan pabrik dan penduduk kota. Tidak seorang pun bisa mengatakan apakah ada korban di sana dan berapa jumlahnya dalam 24 jam terakhir di Severodonetsk di mana pertempuran sengit masih berlangsung, kata Gaidai di aplikasi pesan Telegram Minggu seperti dikutip dari Reuters.